Banyak istilah dari masyarakat yang menggambarkan keadaan mereka, seperti misalnya masuk angin, panas dalam, dan sebagainya. Nah, apakah istilah atau pernyataan tersebut benar adanya? Simak dalam video ini tentang mitos atau fakta kesehatan. Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang mitos atau fakta dari beberapa istilah dan pernyataan tentang kesehatan. Mau tahu? Tonton video ini sampai habis. Dalam hal kesehatan, kita seringkali diberikan berbagai informasi yang tersedia di mana-mana. Nah, informasi ini bisa berasal dari penelitian ilmiah yang kuat atau hanya mitos tanpa dasar ilmiah yang jelas. Karena teknologi dan internet semakin mudah diakses, banyaknya informasi kesehatan semakin meningkat. Sebagai pengguna informasi kesehatan, maka penting untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, di sini aku akan membahas beberapa mitos yang beredar di dalam masyarakat. Yang pertama, mitos atau fakta makan nasi yang telah didinginkan lebih baik daripada yang masih panas. Nah, ternyata pernyataan ini benar adanya loh Besti, karena nasi yang dingin memiliki kandungan fatty resisten yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi yang baru dimasak. Pada satu penelitian dibuat perbandingan nasi yang baru dimasak sebagai kontrol, nasi putih didinginkan selama 10 jam pada suhu kamar sebagai nasi uji 1 dan nasi putih yang didinginkan pada suhu 4 derajat sebagai nasi uji 2. Hasilnya, nasi uji 2 memiliki lebih tinggi fatty resisten dibandingkan dengan nasi uji 1 dan nasi uji 2 menurunkan respons glikemik daripada nasi kontrol. Nah, yang dimaksud dengan respons glikemik adalah ukuran seberapa cepat dan seberapa tinggi kadar glukosa atau gula darah naik setelah mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat. Yang kedua, mitos atau fakta anak minum kopi dapat mencegah kejang. Nah, pernyataan bahwa memberikan kopi kepada anak-anak untuk meredakan kejang demam adalah tidak benar adanya dan justru sangat berbahaya. Karena memberikan kafein pada anak-anak dapat menyebabkan gejala seperti kegelisahan, susah tidur, peningkatan denyut jantung, dan gangguan pencernaan. American Academy of Pediatrics menyatakan bahwa bayi seharusnya tidak diberikan minuman berkafein hingga usia 12 tahun karena sistem pencernaan pada bayi belum sempurna. Yang ketiga, mitos atau fakta istilah masuk angin. Masuk angin sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menjelaskan ketidaknyamanan tubuh seperti rasa pegal-pegal, perut kembung, demam, dan sakit kepala. Masuk angin bukan istilah medis yang menggambarkan gejala atau penyakit. Masuk angin hanyalah istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan gejala serta meyakini bahwa gejala ini disebabkan oleh banyaknya udara atau angin yang masuk ke dalam tubuh, apalagi saat musim pancaroba. Yang keempat, mitos atau fakta tentang panas dalam. Istilah panas dalam sering digunakan masyarakat Indonesia untuk menggambarkan gejala sakit menelan, gatal atau nyeri tenggorokan, sariawan, dan bibir pecah-pecah. Nah, di medis sendiri tidak dikenal istilah panas dalam. Gejala-gejala panas dalam bisa disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, dehidrasi, asam lambung, dan masih banyak lagi.
Periksakan ke dokter jika kamu mengalami gejala ini ya. Yang kelima, mitos atau fakta minum air dingin buat gendut. Air es atau air dingin pada dasarnya terdiri dari air yang beku yang tidak memiliki kalori atau lemak yang dapat menyebabkan peningkatan berat badan. Air dingin yang dimaksud mungkin seperti minuman bersoda, milkshake, kopi susu, atau minuman tinggi kalori lainnya. Nah, dalam satu penelitian dinyatakan minum air putih baik suhu normal atau dingin tidak menyebabkan berat badan naik. Malah ada satu penelitian yang menyatakan minum air dingin dapat meningkatkan metabolisme walau hanya sedikit. Yang keenam, mitos atau fakta mandi malam menyebabkan rematik. Rematik atau rheumatoid arthritis atau disingkat dengan RA adalah kondisi di mana peradangan pada sendi yang terjadi karena gangguan autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh yang sehat. RA adalah kondisi yang dapat mengakibatkan peradangan pada lapisan sendi atau synovium dan menyebabkan nyeri yang intens, pembengkakan, dan kekakuan pada persendian. Nah, hal ini sering terjadi pada kaki, lutut, dan pergelangan tangan. Mandi malam tidak menyebabkan rematik, tetapi orang yang sudah menderita rematik akan memperparah gejala. Jika memang terpaksa mandi malam, gunakanlah air panas. Yang ketujuh, mitos atau fakta anak diare dibalut dengan daun jarak. Belum ada penelitian daun jarak dapat menyembuhkan diare pada anak-anak. Walaupun ada penelitian in vitro di mana ekstrak daun jarak dapat menghambat bakteri Escherichia coli yang menyebabkan diare. Pada satu penelitian yang menyatakan daun jarak dengan minyak kayu putih dapat meringankan perut kembung pada bayi usia 0 sampai 2 tahun. Tapi perlu kita ketahui bahwa daun jarak bisa menyebabkan iritasi pada kulit terutama usia di bawah 6 bulan. Dan jika diare terjadi, tentu harus konsultasikan ke dokter. Yang kedelapan, mitos atau fakta anak diare karena mau pintar. Pernyataan ini mitos ya Besti, karena diare adalah kondisi medis yang terkait dengan masalah pencernaan seperti infeksi virus atau bakteri, imunitas yang menurun atau sensitivitas terhadap makanan tertentu. Dan diare tidak terkait dengan perkembangan kecerdasan ya Besti. Jadi, jangan menganggap diare karena mau pintar, konsultasikan segera ke dokter untuk penanganan diare lebih lanjut. Yang kesembilan, mitos atau fakta tumbuh gigi pada anak atau balita bisa menyebabkan diare atau demam. Nah, tumbuh gigi bukan penyebab langsung dari demam atau diare ya Besti. Pertumbuhan gigi pada bayi dapat menyebabkan beberapa gejala seperti gusi yang bengkak dan merah, serta perasaan gatal atau nyeri pada gusi. Beberapa bayi mungkin merasa tidak nyaman atau rewel selama proses tumbuh gigi. Bayi juga akan sering memasukkan apa yang digenggamnya ke dalam mulut. Hal inilah yang menjadi resiko masuknya virus atau bakteri sehingga dapat menyebabkan demam atau diare. Yang ke-10, mitos atau fakta, mandi selesai olahraga dapat menyebabkan resiko serangan jantung. Nah, setelah berolahraga, tubuh kita akan berada dalam kondisi di mana denyut jantung dan suhu tubuh bisa meningkat. Mandi dengan air dingin yang ekstrim atau air panas yang tiba-tiba setelah berolahraga dapat mengakibatkan perubahan suhu tubuh yang drastis. Nah, hal ini dapat mempengaruhi sirkulasi darah dan tekanan darah yang pada akhirnya bisa meningkatkan resiko serangan jantung. Sebaiknya
Setelah olahraga intens, tunggu 10-20 menit sebelum mandi untuk menormalkan suhu tubuh dan detak jantung. Nah, demikian penjelasan tentang mitos atau fakta dari beberapa istilah dan pernyataan kesehatan. Semoga videonya bermanfaat ya Besti. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!